ditandai dengan apa? Tadi kan ada Dajjal. Dajjal. Terus peristiwa-peristiwanya ya. Iya. Oke. Setelah peristiwa-peristiwa yang tadi, salah satunya adalah akan muncul namanya Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah terbesar semenjak diciptakannya manusia. Iya. Dideskripsikan nggak kayak? Dideskripsikan. Orangnya matanya satu. Matanya literally satu. Matanya literally satu, satunya ketutup, satunya kebuka. Dan di atas jidatnya tertulis kafaro, kafir. Damn. Dan dia kata dalam beberapa hadis, dia kata Rasulullah, dia akan diikuti oleh harta seperti kawanan lebah mengikutin sarangnya. Jadi hartanya banyak sekali. Dan dia akan berpindah seperti angin. Dalam hadis yang lain yang lemah banget, katanya mata Dajjal katanya kendaraan Dajjal ada 4, matanya ada 4, dan banyak sekali mata-mata lain di sisi-sisi badannya. Pesawat. Oh iya. Ini makanya tadi saya mau ngomong, ini membuat kita semua suzon sama orang kaya ya. Betul. Elon Musk. Nah, Bill Gates. Tapi itu kan lemah ya. Tapi yang jelas dia memang berpindah seperti angin, cepat. Ya kalau zaman dulu mungkin orang bilang wow, zaman sekarang ya kan naik jet. Kan bisa aja. Nah, dan kemanapun dia pergi dia akan membawa surga dan neraka. Tapi tipuan. Yang nolak dia akan dapat neraka, yang nerima dia akan dapat surga. Stick and carrot. Dan kalau misalnya ada yang nerima dia, itu tiba-tiba panennya meningkat. Segala macam jadi bagus. Yang nolak dia paceklik. Dan sebelum Dajjal datang, itu menurut beberapa hadis 2 tahun paceklik. Jadi ketika dia datang, itu benar-benar something. Bayangin Mas, 2 tahun paceklik, dia datang tiba-tiba muncul air. Itu Jadi ngeri. mudah deh tuh orang terbawa sama. Benar. Oke, abis itu dan berapa lama dia berkuasa di bumi? Gak ada penjelasannya? Gak ada. Okay. Cuma dia ngumpulin pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj kan dulu kan terperangkap oleh temboknya Zulkarnain. Turunnya seperti air bah. Kalau air bah berarti dari utara ke selatan dong, turun dari atas ke bawah. Nah itu menandakan mungkin bisa jadi adalah orang-orang, mohon maaf, Mongol, Cina dan segala macam yang ada di atas itu, Viking dan segala. Nah itu turun bantu dengan Dajjal. Sampai satu waktu dia ngumpulin 70.000 Bani Isfahan, Yahudi dari Bani Isfahan. Kumpul, lalu kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Karena dia mau pergi ke Mekah nggak bisa, Madinah nggak bisa, dia pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis waktu itu tanah itu sudah damai dan dipimpin oleh seorang pemuda. Nah pemuda ini yang nanti akan ngimamin di subuh hari. Subuh hari dia lagi ngimamin, pas dia lagi mau jadi imam sudah komat, tiba-tiba orang bilang ada Isa di depan, lagi sholat subuh. Ini settingnya jelas sholat subuh nih. Ada Isa, pas dia lihat Nabi Isa udah turun, lalu terus kemudian dia mempersilakan. Jadi pemuda ini silakan jadi imam sholat. Isa bilang enggak, itu adalah posisimu. Aku jadi makmum aja. Akhirnya pemuda ini mengimami Nabi Isa.